Sintayong tak henti bereksperimen. Hujan kartu merah warnai kemenangan timnas U20 Indonesia. Erick Thohir jadi sorotan media asing usai jadi ketum PSSI. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menghadapi Fiji U20 di laga pertama, timnas Indonesia U20 mampu tampil Spartan. Meski tak diperkuat sejumlah pemain inti, skuad asuhan Sintayong mampu meraih kemenangan dengan skor 4-0. Timnas U20 Indonesia pun unggul 1 gol melalui Arkan Fikri di babak pertama. Lalu sukses menambah keunggulan lewat Kakang Rudianto, Reza dan juga Hoki Caraka di babak kedua. Kemenangan tersebut menjadi modal bagus skuad Garuda Nusantara untuk menghadapi laga kedua. Meski begitu, evaluasi serta pematangan strategi tetap harus dilakukan oleh Sintayong, mengingat turnamen mini hanya laga uji coba jelang Piala Asia U20. Hujan kartu merah mewarnai kemenangan skuad Garuda Nusantara atas Fiji U20. Tercatat, 3 pemain Fiji dan juga Hoki Caraka diusir dari atas lapangan lantaran terlibat insiden. Pada pertandingan tersebut, timnas Fiji telah terlihat bermain kasar sejak babak pertama. Hingga akhirnya menjelang babak kedua usai insiden pukul-memukul terjadi ketika Frankie bisa dilanggar pemain Fiji. Dan Hoki Caraka harus diusir wasit lantaran terlibat dalam insiden tersebut. Sintayong lagi-lagi menunjukkan kelasnya sebagai pelatih kelas dunia. Memasang formasi kejutan yakni 3-5-2, Sintayong mampu memaksimalkan para pemainnya. Terlihat beberapa pemain yang mencolok di pertandingan kontra Fiji yakni Arkan Fikri, Sultan Zaki, Zandadin Faris, Ginanjar mampu tampil memukau di babak pertama. Di babak kedua, para pemain baru sukses menjadi pembeda. Nama Reza menjadi sorotan lantaran 1 golnya. Sedangkan Hugo Samir mampu mencatat assist serta Brandon Shaunaman mampu tampil apik di lini belakang skuad Garuda Nusantara. Sebelumnya, venue turnamen mini timnas Indonesia U20 masih belum bisa dipastikan. Dirtek PSSI Indra Syafri menyebut pihaknya masih mendiskusikan hal tersebut. Bahkan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi digadang menjadi pilihan utamanya. Namun, Ketum PSSI yang baru Erick Thohir memastikan bahwa turnamen mini digelar di SUGBK. Hal tersebut telah didiskusikan pada rapat perdana usai KLB PSSI kemarin. Bisa jadi Erick Thohir ingin menyambut Fiji, Selandia Baru maupun Guatemala dengan stadion yang benar-benar layak, sehingga mencerminkan hal positif bagi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ada pun sedikit perubahan dalam struktur kepengurusan PSSI periode 2023-2027 yang baru saja terpilih. Perubahan tersebut terjadi pada posisi Waketum PSSI di mana Zainuddin Amali menjabat Waketum PSSI 1. Sementara itu Ratu Tisa menjadi Waketum PSSI 2. Padahal Ratu Tisa mendapatkan suara jauh lebih banyak. Dikutip dari media official PSSI Bandung Saputra, alasan terkait Zainuddin Amali menjadi Waketum 1 lantaran Menpora RI tersebut lebih lama pengalaman di sepak bola. Secara baru tercipta di kepengurusan PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI 2023 yang digelar di Jakarta telah terpilih 2 menteri aktif yang akan menjabat tampung tertinggi di induk sepak bola Indonesia tersebut, yakni Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketum PSSI dan Menpora Zainuddin Amali juga terpilih menjadi satu dari 2 wakil ketua umum PSSI. Belum diketahui pasti apakah setelah terpilih baik Erick Thohir maupun Zainuddin Amali akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri dan fokus di PSSI. Yang pasti kehadiran kedua sosok tersebut di PSSI dapat diharapkan mampu membenahi sepak bola tanah air. Pemain keturunan Indonesia Sandy Walsh turut memberikan respon usai Muhammad Iryawan melepas jabatannya sebagai Ketum PSSI. Via Instagram Story, Sandy Walsh membagikan potret ketika dirinya bersama Iwan Bule. Pemain Cafe Michelin itu mengucapkan terima kasih. Bukan hanya itu, pemain berusia 27 tahun itu juga berterima kasih terhadap utusan PSSI Hamdan Hamedan. Wajar saja Sandy Walsh menyampaikan pesan menyentuh ini karena dirinya merasa banyak dibantu. Pasalnya Sandy Walsh merupakan sosok pemain keturunan yang berniat membela timnas Indonesia sejak 2017 silam dan baru menjadi WNI di era kepengurusan Iwan Bule. Pelatih timnas Indonesia Sintayong masuk dalam daftar 11 pemain terbaik sepanjang masa Liga Korea Selatan atau K-League. Dikutip dari akun Twitter @@korfootballnews, Sintayong berada dalam Best 11 mengisi posisi gelandang.
Pelatih berusia 52 tahun itu banyak menghabiskan karirnya di Korea Selatan bersama Ilhwa Chunma yang kemudian berganti nama Seongnam LC. Sintayong sendiri wajar masuk base 11 sepanjang masa K-League, sebab ketika aktif bermain ia pernah mengantarkan timnya menjadi juara serta berkoleksi gelar top skor di K-League 1 musim 1995-1996. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFM akhirnya mengumumkan pelatih baru pengganti Park Hang-seo. Pelatih tersebut adalah Philippe Troisser yang bakal menangani timnas senior serta U23. Pengumuman resmi pelatih asal Prancis ini akan dilakukan Februari akhir ini. Philippe Troisser pun diharapkan bisa mempersiapkan tim Vietnam di FIFA Matchday serta SEA Games 2023 Kamboja. Philippe Troisser sejatinya bukan nama baru di Vietnam, pasalnya ia pernah menangani timnas U19. Bahkan Philippe Troisser ternyata pernah dipermalukan oleh timnas Indonesia, di mana momen itu terjadi ketika dirinya menangani Qatar di Piala Asia 2004 silam. Kekalahan Qatar atas timnas Indonesia tersebut membuat Troisser harus didepak dari jabatannya. Dilansir dari media Malaysia Makan Bola, timnas Malaysia diketahui akan melakukan uji coba melawan 8 negara dari penjuru dunia. Dalam laporannya, tim asuhan Kim Pan-gon itu dijadwalkan bertanding 4 kali di kandang sendiri. Adapun keempat laga itu, timnas Malaysia berjumpa Turkmenistan, Kuwait atau Taiwan di Stadium Sultan Ibrahim Johor. Kemudian Harimau Malaya direncanakan bersua dengan Suriah atau Oman di tempat yang sama. Selain laga tersebut, Malaysia juga akan uji coba dengan bertandang ke markas lawan yang rencananya akan berjumpa Taiwan, China, Jepang, atau Uzbekistan. Tak hanya itu, Malaysia pun tetap menggelar Piala Merdeka 2023 dengan 4 negara undangan. Keempat negara itu adalah India, Lebanon, Palestina, dan China. Ex-pemain Madura United sekaligus pemain Bodrumspor AS Ronaldo Kuate akan gabung ke timnas Indonesia U20. Di mana hal itu dikonfirmasi langsung oleh agen Ronaldo Kuate, Julius Kuate. Sang agen mengatakan jika Ronaldo akan tiba di Indonesia akhir pekan ini. Ronaldo ikut tes timnas, dia lagi jalan ke Indonesia, besok Ronaldo sampai Indonesia, kata Julius Jumat pagi. Ronaldo Kuate sendiri disebut sebagai salah satu pemain utama timnas Indonesia adalah Sintayong. Dia akan berduet dengan Marcelino Ferdinand yang juga diharapkan segera bergabung ke TC Timnas Indonesia. Pemain muda Persija Jakarta Alfrianto Diko optimis bisa segera beradaptasi meski baru gabung ke dalam skuad timnas Indonesia U20. Menit bermain bersama klub menjadi modal penting pemain kelahiran Surakarta itu untuk mengikuti program latihan keras dari Sintayong. Berbicara tentang target Piala Asia U20 2023, Diko menyadari jika mereka akan dihadapkan dengan lawan-lawan yang kuat. Namun dia menegaskan akan bekerja keras demi mendapatkan hasil terbaik. Apalagi mereka juga dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI 2023-2027 sempat mengalami pengulangan. Ternyata FIFA menjadi dalang diulangnya pemilihan waketum tersebut usai mencium adanya indikasi kecurangan. Diketahui perwakilan FIFA yang hadir di KLB PSSI ialah Kenny Jean-Marie, Sarah Solomale, Lavin Vignesh, dan Kenya Kiomani. Selain FIFA, Ketum PSSI sebelumnya Iwan Bule juga mempertegas pengulangan pemilihan tersebut. Sebab ada beberapa suara Ratu Tisa yang hilang pada pemilihan pertama. Sejumlah media asing menyoroti terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI baru untuk periode 2023-2027. beIN Sport yang berbasis di Qatar menyebut Erick Thohir akan berdiskusi dengan perwakilan FIFA usai terpilih sebagai Ketua PSSI. Sementara itu, media asal Barta Sport Desk juga membawa-bawa tragedi Kanjuruhan dalam terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua PSSI baru. Kini menarik untuk menanti kebijakan Erick Thohir demi membawa kemajuan bagi sepak bola Indonesia. 12 anggota Komite Eksekutif atau Exco sudah dipastikan masuk dalam kepengurusan PSSI periode 2023-2027 di bawah arahan Erick Thohir. Dari 12 nama anggota Exco yang terpilih, ada 6 muka lama yang sebelumnya memiliki jabatan yang sama. Keenam Exco tersebut ialah Ahmad Rian, Endri Erawan, Has Nuryadi Sulaiman, Juni Rahman, Peter Tanduri, dan Vivin Cahyani. Sementara itu, 6 anggota Exco lainnya bukanlah mantan anak buah Iwan Bule di periode 2019-2023. Keenam anggota tersebut adalah Eko Setiawan, Muhammad, Rudi Yulianto, Sumarji, Arya Sinulinga, dan Khairul Anwar.
Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.